Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Mahathir Onassis, peserta Latsar Angkatan 39 Provinsi Kalimantan Utara. Pada kali ini akan menjelaskan tentang storybook atau buku kerja pelayanan publik. Baik, pertama-tama alasan mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara, yaitu sebagai wujud untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia layaknya nilai yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu, aparatur pemerintah wajib memberikan pelayanan publik. Selanjutnya adalah contoh beberapa jenis barang atau jasa yang termasuk kategori barang atau jasa publik, yaitu seperti jalan raya, rumah sakit, gedung sekolah, dan pembuatan dokumen kependudukan sebagai jasa pelayanan. Selanjutnya yaitu penjelasan pasar monopoli, yaitu suatu keadaan di mana sebuah perusahaan mendominasi dan memegang kendali penuh atas produk tertentu. Dengan demikian, pasar tersebut tidak memiliki kompetitor lain sebagai pembatas, dan dengan sepihak dapat menaikkan dan menurunkan harga, meskipun harganya terkadang tidak masuk akal. Yang kedua, konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli produk perusahaan atau pedagang tersebut yang menyebabkan tidak seimbangnya permintaan dan penawaran yang berada di pasar. Dengan alasan itu, beberapa individu tidak dapat memperoleh barang atau jasa yang mereka butuhkan di pasar. Selanjutnya adalah penjelasan tentang barang atau jasa yang memiliki rivalry atau eksklusibilitas yang rendah. Secara singkat, barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusibilitas yang rendah termasuk dalam kategori barang publik. Untuk pengertian consumption itu sendiri terhadap barang atau jasa adalah jenis yang dikarakteristikan berdasarkan cara individu mengonsumsi barang atau jasa yang mereka butuhkan. Dalam hal ini, barang atau jasa dibagi berdasarkan sifat rivalitas dan eksklusibilitasnya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Pada tabel di bawah dapat dilihat jenis-jenis barang sesuai dengan sifat rivalitas dan eksklusibilitasnya. Selanjutnya, perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat dapat dilihat pada tabel berikut, di mana pelayanan publik dan pelayanan privat dibagi berdasarkan ciri-ciri terhadap sifat barang dan jasa, risiko kegagalan penyelenggaraan, akses warga terhadap pelayanan, keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan misi negara, dasar penyelenggaraan, lembaga penyelenggara, dan sumber pembiayaan. Berikut merupakan tabel yang menjelaskan tentang karakteristik perkembangan perubahan paradigma pelayanan OPA atau Old Public Administration menjadi NPM, kemudian menjadi New Public Service, yang dimana tiap-tiap paradigma pemerintahan didasarkan dengan kurun waktu berjalannya paradigma tersebut. Selanjutnya adalah perbedaan etiket dan etika. Salah satu perbedaannya adalah etiket bersifat relatif, artinya dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika bersifat lebih absolut, dan prinsip-prinsipnya tidak dapat ditawar lagi. Berikut adalah dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik. Yang pertama, kita harus memiliki politeness atau sikap sopan yang harus diperhatikan kepada pihak lain dalam berkomunikasi. Respectful, yaitu sikap menghormati. Attentive, yaitu sikap penuh perhatian. Cooperative, yaitu sikap suka menolong. Tolerance adalah sikap tenggang rasa. Informality adalah sikap ramah. Dan self-control, yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam segala situasi. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik. Yang pertama, kita pasti akan mendapatkan unsur komunikatif, yaitu dapat memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang. Selanjutnya, kita mendapatkan unsur atraktif, yaitu dapat mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain. Unsur respectable, yaitu kita dapat lebih menghargai orang lain dan tidak berharap untuk dihargai balik. Dan terakhir adalah self-confidence, yang berarti kita memiliki kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Yang terakhir adalah pendapat saya tentang bagaimana cara berkontribusi dan memperbaiki pelayanan publik. Menurut saya, untuk memperbaiki pelayanan publik, sudah sepatutnya untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar pelayanan prima, yang antara lain yaitu responsif terhadap pelanggan,
membangun visi dan misi pelayanan, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai, dan memberikan apresiasi terhadap pegawai pelayanan. Sekian video podcast tentang pelayanan publik dari saya. Semoga bermanfaat bagi pendengarnya dan terima kasih telah mendengarkan. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.